Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin sampaikan satu topik lagi terkait dengan ilmu kesejahteraan sosial dan juga terkait dengan pembangunan sosial, yakni dengan topik entrepreneur atau kewirausahaan, sebetulnya begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Hal ini terkait dengan praktek pekerjaan sosial yang kita sebut dengan to empower, gitu ya. To empower, salah satunya juga menjadi entrepreneur, gitu ya. Apa itu yang disebut dengan entrepreneur? Adalah seseorang yang memiliki ide, ya, atau berbagai ide, atau banyak ide kreatif dan inovatif yang bisa atau mampu mengembangkan suatu kegiatan tertentu sehingga dia menjadi sukses. Jadi ini yang disebut entrepreneur. Bisa di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesejahteraan sosial, atau di bidang-bidang yang lain, misalnya juga di bidang seni budaya dan seterusnya. Jadi mereka-mereka yang bisa mengembangkan ide yang kreatif ya dan inovatif itu berarti disebut dengan entrepreneur, ya. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh mantan Menteri BUMN ya, Bapak Dahlan Iskan, gitu ya. Entrepreneur itu adalah seorang atau sebagaimana anak kecil belajar naik sepeda. Terkadang jatuh dan bahkan bisa berkali-kali jatuh itu. Ada luka, ada memar, dan seterusnya. Baru kemudian bisa bersepeda tertatih-tatih dan kemudian barulah seorang anak tadi itu lancar dan menggayuh sepeda dengan baik. Itulah menurut Bapak Dahlan Iskan bahwa entrepreneur itu layaknya orang belajar naik sepeda. Tatkala memulai usaha, menurut Pak Dahlan Iskan, mungkin jatuh ya, rugi, kemudian macet, atau yang lain-lain, itu adalah hal yang biasa karena itu memberi pembelajaran bagi kita semua ya untuk menjadi seorang yang entrepreneur yang mungkin disebut juga dengan entrepreneur yang sejati, gitu ya. Oleh karena itu, tatkala kita tidak pernah belajar ya menjadi entrepreneur, ya selamanya tidak akan bisa menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang belajar naik sepeda, tapi bisa jatuh, bangun, luka, ya memar dan seterusnya, dan itu menjadi pembelajaran yang baik untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang bagus. Kemudian apa namanya, selain Pak Dahlan gitu ya, bahwa Ciputra gitu ya, Ciputra itu mengatakan bahwa entrepreneur adalah seorang yang mampu ya, melakukan sesuatu dari sumber daya lingkungannya ya, jadi mungkin merekayasa ya sumber daya yang ada di lingkungannya. Bahkan beliau mengatakan bahwa entrepreneur ya adalah orang yang bisa merubah sampah itu menjadi uang. Itu yang menurut Pak Ciputra begitu. Kalau ada sampah itu pikirannya uang, gitu ya. Itu bagus ya. Ada mungkin bekas tumpuan pasir itu, wah itu ada uangnya itu. Gitu. Atau itu sampah
rumah tangga gitu ya, oh itu bisa menjadi uang dan seterusnya. Itulah menurut Pak Ciputra almarhum itu disebut entrepreneur. Kemudian eh, ya eh, menurut saya gitu ya, menurut saya ya bahwa eh, entrepreneur gitu ya itu eh, apa namanya harus mengurangi bahkan menghilangkan waktu untuk berdebat. Jadi entrepreneur itu enggak penting berdebat, tapi tuduh-tuduh melakukan salah enggak penting gitu ya. Lakukan sama sebetulnya dengan Pak Dahlan ya. Kerjakan dulu, salah enggak apa-apa. Karena dengan salah itu kemudian kita tahu yang benar gitu ya. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita tidak tahu yang benar. Sama dengan adik-adik tadi ya yang membuat judul skripsi. Kalau tidak pernah salah gitu ya, oh ternyata tadi itu salah ya saya gitu ya. Ternyata kemudian didiskusikan tahu yang benar gitu ya. Jadi tidak perlu banyak berdebat ya, berdebat omong kosong maksudnya yang tidak pernah ada henti-hentinya ya ngalor ngidul gitu ya, itu harus dikurangi sebanyak mungkin bagi entrepreneur gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya seorang entrepreneur selain mengurangi bicara tadi itu berdebat gitu ya, kemudian juga eh, harus maju gitu ya, melangkah gitu. Melangkah itu penting karena prinsip melangkah itu maju ya. Nggak ada, memang ada melangkah mundur, melangkah ke samping, tapi melangkah itu artinya maju ya. Kalau tidak pernah melangkah, maka tidak pernah maju. Seorang entrepreneur harus melangkah, 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 terutama terkait dengan kemajuan ya. Oleh karena itu entrepreneur yang berhasil yang sekarang kita lihat adalah orang yang melangkah-melangkah ke depan, maju, maju, maju gitu ya. Kalau stabil, stagnan, tergulung ya oleh perkembangan zaman. Saya beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa otobus itu ya, otobus yang saya naiki di Jakarta yang juga pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu gitu ya. Gunung Harta ya, Gunung Harta itu otobus yang prinsipnya itu melangkah maju, maju gitu ya, maju gitu ya. Saya lihat sekarang hampir semua tempat yang namanya otobus Gunung Harta itu ada dari Jakarta ke Surabaya, ke Sumeneb, ke Jember, Banyuwangi, ke Denpasar, semua ada. Yang dulu hanya dulu itu eh, apa namanya Gunung Harta ini hanya Gilimanuk ke Denpasar. Sekarang ini hampir semua trayek dari Jakarta itu ada. Hanya saya belum tahu apakah Gunung Harta juga sudah merambah ke Sumatera. Saya belum. Mungkin insya Allah sudah ada. Karena saya lihat ke Kudus ada, ke Jepara ada, ke Pacitan ada, ke Trenggalek ada, ke misalnya Blitar ada, ke Malang. Saya bilang, oh, luar biasa. Ini adalah eh, pemiliknya tentu melangkah ya, entrepreneur yang selalu melangkah maju, maju dan maju, tidak boleh stagnan. Nah kemudian tadi itu kalau saya lihat otobus yang stagnan yang sekarang itu ya, misalnya bis-bis yang dengan adanya jalan tol ini Surabaya Jember ini sekarang itu tidak laku kelihatannya gitu ya, karena banyak orang pakai apa namanya mobil sendiri dengan mobil lebih cepat gitu ya. Eh, Kemudian kita bisa melihat juga gitu ya, justru bis-bis yang dari Jember ini atau dari Banyuwangi Jember ke Jakarta ini jauh lebih eh, laku dibandingkan dengan bis-bis atau otobus yang bumel ya. Jember ke Probolinggo, Jember Surabaya itu saya lihat sepi-sepi. Padahal kalau kita lihat bis-bis yang tadi itu bis malam dari dari Banyuwangi Jember Jakarta itu penuh penuh terus ya. Ya ini berarti
ada langkah maju gitu ya, dia prospektif, berpikir yang tadi itu uh, inovatif gitu ya, inovatif ini berarti entrepreneur gitu ya. Oleh karena itu seorang entrepreneur itu tidak boleh banyak ngomong, berdebat, tidak penting. Ya, oleh karena itu saya bilang setiap entrepreneur perlu mengurangi bahkan menghilangkan waktu berdebat. Tudu, tudu, ya. Tudu itu artinya kerjakan, kerjakan, ya. Kemudian seorang entrepreneur juga itu ya tidak perlu membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. Itu enggak penting. Benar atau tidak itu penting. Tapi ya buktikan sesuatu itu dengan perbuatan itu yang luar biasa ya, luar biasa menurut saya ya. Jadi sesuatu itu tidak perlu ini benar Pak, perbuatan, perbuatan. Orang kalau sudah itu benar, itu bukan dilihat apa namanya misalnya kata-katanya, tetapi kenyataannya gitu ya, kenyataannya ternyata benar. Buktikan benar atau salah dengan perbuatan, suatu hal yang sangat menarik menurut saya gitu ya. Jadi itulah untuk bisa menjadi seorang entrepreneur menurut beberapa ahli dan menurut saya itu ya. Jadi dosen itu boleh juga menyatakan prinsip-prinsip dasarnya gitu ya. Eh, Tidak hanya seorang menteri atau seorang pengusaha sukses gitu ya. Ini dosen penting untuk memberikan yang semacam moto tadi itu ya, bahwa saya mengatakan bahwa entrepreneur itu tidak ya atau harus mengurangi waktu berdebat, tapi melakukan sesuatu. Itu pentingnya. Anda tidak perlu membuktikan sesuatu benar atau tidak, tetapi buktikan benar atau salah itu dengan perbuatan. Suatu hal yang sangat menarik ya. Kemudian apa yang menjadi prinsip dasar dari seorang entrepreneur itu? Ya, saya juga sudah mengatakan bahwa jangan takut melangkah atau ya jangan takut melangkah ini prinsip dasar dari orang Jawa ya. Jika tidak, Anda tidak pernah maju gitu ya. Jadi melangkah ya. Melangkah itu gunanya untuk maju ya. Kalau nggak pernah melangkah mana maju ya, tetap di tempat gitu ya. Jangan takut salah, karena itu akan tahu yang benar. Jadi kalau zaman membuat, taruhlah tadi itu membuat tulisan latar belakang itu tidak pernah membuat, ya tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah gitu ya. Buatlah dulu, nanti mungkin dosennya akan memberikan penjelasan. Oh ini kurang ini, kurang ini. Oh ini salah, ini yang benar. Itu berarti gitu. Jadi jangan takut salah. Salah adalah manusiawi gitu ya. Dan setelah salah kita tahu yang benar. Tapi kalau salah terus menerus ya tidak tahu gitu ya. Salah toh ini tidak boleh ya. Kemudian berikutnya, prinsip berikutnya adalah jangan takut mencoba karena akan menjadi guru terbaik. Jadi mencoba itu adalah kemudian mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru terbaik. Oleh karena itu sekali lagi bahwa entrepreneur harus menerapkan prinsip-prinsip ini. Siapapun kita, baik lulusan kesejahteraan sosial atau lulusan-lulusan lain atau siapa saja sebetulnya bisa menjadi entrepreneur dan bisa menerapkan prinsip-prinsip yang saya jelaskan mulai dari depan sampai yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.